Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Sapar. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi terkait tahapan seleksi CPNS tahun 2019. Seperti kita tahu bahwa di tanggal 1 September hingga tanggal 12 Oktober kemarin sudah dilaksanakan tes SKB ya. Tes SKB, kemudian di beberapa hari kemarin juga sudah ada rapat ya, rapat BKN membahas terkait dengan persiapan integrasi hasil SKD SKB, lalu juga penetapan NIP CPNS tahun 2019. Barangkali ada teman-teman yang memang belum mendapatkan informasinya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Baik, kita lihat yang pertama di sini ada dasar hukum dari proses seleksi CPNS tahun 2019 ini ya. Ada yang pertama ini peraturan Menteri PAN RB nomor 23 tahun 2019. Lalu ada peraturan Menpan RB juga nomor 24 tahun 2019. Dan ada peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Kemudian yang selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan seleksi. Nah, untuk jadwal ini ya teman-teman, seperti kita ketahui juga ada perubahan ya. Dari jadwal yang pertama ditentukan pas awal-awal pengumuman di tahun 2019 hingga kemarin ada pandemi ya kan, sampai sekarang pun belum usai, yang kemudian mempengaruhi jadwal seleksi CPNS tahun 2019. Nah, ini jadwal yang terbaru tentunya ya teman-teman. Untuk SKD ini sudah sama-sama dilewati, itu dilaksanakan di bulan Januari ya, 27 Januari hingga 20 Februari tahun 2020. Lalu ada rekonsiliasi hasil SKD 2 hingga 14 Maret. Lalu penyampaian hasil SKD 18 hingga 20 Maret dan pengumuman hasil SKD-nya di tanggal 22 hingga 23 Maret 2020. Itu untuk SKD ya. Kemudian untuk SKB atau seleksi kompetensi bidang, ini dilaksanakan di tanggal 1 September hingga 12 Oktober tahun 2020 kemarin ya. Sudah selesai berarti kan. Lalu rekonsiliasi hasil integrasi antara SKD dan SKB ini di tanggal 19 hingga 23 Oktober 2020. Nah, ini sekarang kan tanggal 21, berarti masuk tahapan rekonsiliasi ya, hasil SKD dan SKB. Lalu nanti di tanggal 26 sampai 28 Oktober itu penyampaian hasil dari integrasi SKD dan SKB. Dan di tanggal 30 Oktober 2020 adalah pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB. Sekaligus ini untuk melihat ya, untuk mengetahui siapa saja yang lolos ke tahap berikutnya atau ke tahap pemberkasan dan juga ke penetapan NIP dan seterusnya. Itu nanti di tanggal 30 Oktober tahun 2020 ya, atau di hari Jumat ya, Jumat depan. Itu untuk pengumuman kelulusannya ya. Nah, di sini ada perubahan metode SKB ya teman-teman. Memperbaharui pedoman SKB pada SSCN admin.bkn.go.id sesuai dengan pedoman yang telah disetujui oleh Kementerian PAN RB. Oke, kita lanjut saja untuk ini. Kemudian untuk pengolahan hasil seleksi ya, ini juga sebetulnya sudah diketahui oleh hampir semua peserta SKB, SKD ya, atau peserta seleksi CPNS ini,
di mana untuk pembobotan SKD itu adalah berapa? 40% dan SKB 60% ya. Jadi 40% untuk SKD dan 60% untuk SKB. Kemudian dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari bobot nilai SKB. Baik ya, itu untuk pengolahannya atau pembobotannya. Lalu untuk instansi pusat ya, ini dapat menambah metode SKB selain CAT. Misalnya apa? Wawancara, kemudian ada praktek kerja juga, dengan bobot paling tinggi masing-masing 25% dari total nilai atau hasil SKB. Kemudian lebih dari 2 jenis atau bentuk SKB dengan bobot masing-masing tes dibagi secara proporsional. Ini biasanya nanti ditentukan oleh masing-masing instansi. Jadi untuk instansi pusat, selain CAT di tanggal 1 hingga 12 Oktober kemarin, di tanggal 1 September hingga 12 Oktober kemarin juga biasanya ada tambahan ya, ada tambahan tes, baik itu wawancara, kemudian ada praktek kerja dan lain sebagainya, begitu ya. Kalau untuk instansi daerah biasanya itu hanya tes CAT saja gitu ya. Nah, di sini apabila tidak melaksanakan SKB menggunakan CAT, maka dapat melaksanakan bentuk atau jenis tes lainnya dengan bobot paling tinggi 40% untuk wawancara dan praktek kerja. Dan harus menambah paling sedikit satu bentuk atau jenis tes lainnya dengan bobot paling rendah 20% dari total hasil SKB. Dan seterusnya ya teman-teman, ini untuk ketentuan pelaksanaan tes SKB. Ini ranahnya ranah instansi ya. Kemudian kita lihat, nah ini untuk pengisian formasi kosong ya, baik di instansi pusat maupun di daerah. Ini memang sedang ramai juga untuk bagaimana mekanisme pengisian formasi yang kosong. Jadi nanti untuk lebih jelasnya ya, itu nanti setelah setelah pengumuman ya, pastinya setelah pengumuman di tanggal 30 nanti kita lihat seperti apa mekanismenya. Yang pasti secara aturan dari BKN memang sudah ada sedikit bocoran atau informasi terkait teknik ya pengisian formasi kosong seperti apa. Nah, di sini untuk instansi pusat, formasi kosong dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Itu ya, ini mekanisme secara umumnya. Untuk lebih jelas atau rincinya kan nanti bisa kita lihat setelah pengumuman ya. Nah, itu untuk instansi pusat ya. Nah, untuk instansi daerah, nah ini ya seperti tadi saya sampaikan di awal, untuk pelaksanaan tes SKB-nya itu hanya dengan CAT ya, hanya dengan CAT. Walaupun memang di sini diperkenankan untuk menambah satu jenis tes ya, dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai hasil SKB. Oke, saya baca lagi nih ya. Untuk instansi daerah, selain SKB menggunakan CAT, instansi daerah hanya diperkenankan menambah satu jenis tes ya, dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai atau hasil SKB ya. Jadi berdasarkan informasi sebelum-sebelumnya, bahwa untuk pelaksanaan tes SKB di tingkat di instansi daerah itu hanya CAT ya, yang dilaksanakan pada tanggal 1 September hingga tanggal 12 Oktober 2020 kemarin. Dan setelah itu sepertinya tidak ada tes lagi ya. Tidak ada tes lagi kecuali yang pusat ya. Untuk kementerian itu
ada tes tambahan seperti wawancara dan lain sebagainya. Nah, untuk formasi nih ya, untuk pengisian formasi kosong di instansi daerah. Formasi kosong dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Ini sama. Kalau kita lihat ketentuannya sama untuk pengisian formasi kosong baik di instansi pusat maupun di instansi daerah ya. Jadi masih umum lah ya teman-teman. Nah, khusus untuk instansi daerah, kalau yang tadi itu yang pertama dilihat ya, baik instansi pusat maupun daerah. Nah, ini untuk khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Gitu ya. Ini untuk ketentuan pengisian formasi kosong di instansi daerah. Nah, di sini untuk penentuan kelulusan ya teman-teman. Kalau yang nilainya normal, misalkan peringkat 1 100 misalnya ya, peringkat 2 80, peringkat 3 70 kan gak ada masalah. Nah, ini untuk yang nilainya setelah diintegrasi itu ada kesamaan. Ya, apabila terdapat nilai yang sama, kelulusan ditentukan berdasarkan apa saja. Nah, ini juga ada beberapa teman yang bertanya terkait dengan kasus seperti ini gitu ya. Setelah dilakukan integrasi secara manual 40-60% tadi ya, ternyata nilai integrasinya sama. Ya, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama dilihat ya, kalau nilai integrasinya sama adalah nilai SKD. Jadi nilai SKD yang tertinggi dialah yang lulus berarti kan. Kemudian bagaimana kalau nilai SKD-nya juga sama? Nah, maka dilihat dari nilai TKP, TIU, dan TWK. Pertama, TKP dulu dibandingkan, mana yang lebih tinggi. Kalau sama, TIU-nya dibandingkan. Kalau masih sama, TWK-nya juga dibandingkan. Bagaimana kalau masih sama? Nilai SKD-nya sama, TKP, TIU, TWK-nya juga sama misalnya angka-angkanya. Maka diurutkan dengan IPK tertinggi. Jadi dilihat nilai IPK pada ijazah. Pada ijazahnya ya. Nilai IPK pada ijazahnya, baik ijazah terakhir misalnya yang dipakai untuk melamar. Kalau masih sama dilihat di IPK atau rata-rata nilai di ijazah SMA-nya gitu ya, dan seterusnya. Begitu. Kalau misalkan masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi. Jadi mana yang lebih tua ya, mana yang lebih tinggi usianya, berarti itu yang diambil gitu ya, yang lulus. Bagaimana kalau misalkan masih sama? Ya itu nanti ada mekanisme lain. Yang pasti ini urutan yang bisa dilihat ketika nilai integrasi, nilai SKD dan SKB-nya sama gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dicek di sini. Yang pertama nilai SKD-nya, kalau sama berarti TKP, TIU, TWK-nya juga dilihat. Lalu kalau masih sama dilihat juga nilai IPK atau rata-rata rapot atau di ijazah ya, di ijazahnya. Lalu dilihat juga usia gitu ya. Kalau usia nanti terakhir biasanya di sini dilihatnya, di apa namanya, setelah yang 3 tadi sama baru ke usia. Nah, di sini juga ada sertifikat pendidik ya teman-teman. Terkait dengan sertifikat pendidik ini khusus untuk pelamar formasi guru ya, khusus bagi pelamar formasi guru. Ini pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendristekdikti atau Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB.
Nilai maksimal itu berapa? Berarti 500 ya. Nilai maksimalnya berarti 500. Lalu diberikan kepada peserta yang telah mengunggah upload Serdik pada sistem SSCASN BKN saat pendaftaran. Nah, diberikannya kepada siapa? Kepada yang sudah mengupload atau mengunggah. Jadi kalau misalkan pada saat pendaftarannya tidak mengunggah sertifikatnya, maka tidak berlaku ya. Itu ya. Pada saat pendaftaran mengunggahnya atau menyerahkannya lah. Lalu validasi dan linearitas sesuai Permendikbud RI nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Nah, ini juga nanti apakah nilai maksimal itu diperoleh atau tidak bagi pelamar yang bagi peserta CPNS yang mengupload tadi juga nanti akan dicek oleh BKN ya, akan dicek linear atau tidak dengan formasi yang dipilih gitu ya. Ini juga akan dilihat. Makanya untuk lebih jelas kita lihat saja nanti di pengumuman di tanggal 30 ya. Kalau sekarang kan masih simpang siur informasinya. Ditambah informasi mengenai siapa-siapa yang berserdik atau bersertifikasi pendidik itu kan kita juga masih belum tahu ya. Baru ngecek misalnya di di Simpatika atau di aplikasi-aplikasi yang lain tentang masing-masing saingannya begitu ya. Jadi ya belum pastilah. Walaupun memang ada beberapa daerah yang merilis ya, ada yang merilis peserta CPNS yang bersertifikasi pendidik, tapi tidak semua. Kemudian, nah ini juga oleh BKN disiapkan ada fasilitas untuk bertanya kaitannya dengan sertifikat pendidik ya. Jadi untuk yang ingin lebih jelas bertanya mengenai sertifikat pendidik ini bisa menanyakan langsung ke BKN ya, melalui fasilitas yang memang sudah disiapkan. Nah, ini untuk penyampaian hasil SKB ya. Kita lihat di sini rekonsiliasi ini juga sudah tadi penjadwalannya ya. Nah, yang selanjutnya setelah diumumkan di tanggal 30 Oktober ya, 30 Oktober 2020, maka di tanggal 1 hingga tanggal 30 Novembernya itu adalah pemberkasan dan pengusulan NIP. Lalu di tanggal 1 Desembernya TMT CPNS tahun 2019. Dan nanti informasinya di tanggal 1 Desember itu mulai tugas ya. Tapi kita lihat saja nanti informasi pastinya setelah pengumuman. Baik teman-teman, itu barangkali sedikit informasi yang bisa coba di-share bagi teman-teman khususnya yang kemarin sudah melaksanakan tes SKB ya, di tanggal 1 September hingga tanggal 12 Oktober tahun 2020. Mudah-mudahan hasil tes SKB kemarin yang sudah dilewati oleh teman-teman nilainya sesuai ya, nilainya sesuai dengan harapan dan integrasinya pun sesuai. Dan untuk pastinya kita tunggu tanggal 30 ya, tanggal 30 Oktober untuk melihat apakah nama kita ada di urutan pertama atau tidak. Kalaupun nanti ada di urutan kedua ataupun ketiga, ya mudah-mudahan masih ada harapan dengan tadi ya, ada mekanisme untuk mengisi formasi yang kosong. Baik, itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Dan kalau ada saran masukan silahkan untuk disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.